Perkenalkan, saya Asnawati, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Islam Riau. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan uji kinerja praktek lapangan dengan materi isi teks anekdot dan unsur teks anekdot. Pencapaian pada kesempatan ini yaitu mengevaluasi kaidah kebahasaan teks anekdot sesuai dengan makna yang tersirat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan semua? Kalau kita harus sarapan ya, agar menjadi sehat, jadi belajarnya jadinya. Belajar sekarang mengawali pembelajaran kita, silakan kita berdoa pada kelas selanjutnya. Alexa Putra, Ada. Alpi Gumara, Ada. Ardiansah, Ada. Dipa Wayuda, Ada. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. anekdot. Ya, dulu sudah saya mengajarkan tentang anekdot yang materi pokok kita yaitu isi teks anekdot dan unsur anekdot. Ya, isinya terdiri dari peristiwa sosok yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kepentingan publik, maknanya kepentingan publik di sini adalah kepentingan yang memerlukan oleh publik, diperlukan oleh publik, ya, publik masyarakat banyak. Nah, unsurnya terdiri dari
peristiwa pokok yang perlu dikritisi. Ya, maka kritis tahu nggak? Apa makna kritis? Ya, dikritisi sindiran, humor dan penyebab kelucuan. Itu yang ada unsur-unsur dari anekdot tersebut. Untuk biar kalian lebih paham, maka kita tonton video tentang anekdot sehingga setelah kalian mendengar dan penjelasan ini kalian paham tentang anekdot. Dan menonton video ini, hari ini kita akan membahas mengenai anekdot. Anekdot. Ada yang pernah mendengar kata anekdot sebelumnya? Tapi kalau enggak, pasti sudah sering ya mendengar kata anekdot. Nah, jadi anekdot itu memang bagian dari hiburan. Apa perbedaan membuat dan anekdot? Silakan disimak dulu video dan berikut ini. Di suatu hari yang cerah, ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang di depan kampus. Ada yang cewek-cewek atau yang baru kalau dikatakan melihat komunikasi agama itu kamu mengatakan enggak dengan saya ini itu kalau ada itu gitu nggak pernah begini. Itu aja kok begini ya. Ya, barangkali dia itu kok kalau begini makanya dia itu coba hidup saya itu ternyata hidup yang sejajar ya. Jadi kalau misalnya dia begini, dia takut saya berpikirnya di daerah. Oh, ini ya. Nah, yang membedakan anekdot dengan yang lainnya itu apa ya? Nah, ciri yang pertama adalah anekdot merupakan cerita humor. Tadi sudah dibilang di awal bahwa anekdot itu sesuatu hal yang lucu, maka harus bersifat humor. Anekdot adalah lucu adalah anekdot. Ingat-ingat ya, walaupun nanti kalau misalnya kalian buat anekdot mungkin garing atau menyampaikannya garing, setidaknya kamu punya niat untuk lucu. Nah, ciri yang kedua adalah ceritanya itu menggelitik. Nah, menggelitik di sini maksudnya adalah bersifat menghibur. Karena namanya komedi, otomatis isinya itu kan tentang hiburan, menggelitik. Ciri yang ketiga adalah di dalam anekdot terdapat kritik. Nah, ini dia nih si inti dari anekdot. Sebenarnya ingin menyampaikan kritik terhadap orang atau terhadap sesuatu yang mungkin bagi kita itu pengen saya kritik nih, saya pengen memberikan pendapat nih, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengkritik tentang kebijakan pemerintah mungkin, kebijakan orang tua. Setelah mendengarkan video tadi, siapakah yang pernah membaca teks anekdot? Teks anekdot adalah jenis narasi yang berisi kisah ringan, lucu atau menarik yang bertujuan untuk menghibur pembaca sekaligus menyampaikan pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. Oke, jadi adalah jenis narasi ya. Apa tadi? Berisi kisah ringan. Jadi jenis narasi menyisakan atau memaparkan kisah ringan tapi dia lucu ya, bikin orang tertawa. Yang selanjutnya, bagaimana cara memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik? Ibu, Oke. itu dengan cara menyampaikan kritik menggunakan bahasa yang santun. Kritik disampaikan dengan singkat dan jelas, menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain, memberikan saran dan masukan. Iya, jadi kita menyampaikan pendapat itu, kritikan itu kita harus menggunakan bahasa yang santun, karena dalam berbahasa ini kita bisa kalau tidak tahu menggunakan kalimat yang santun, kalimat yang baik bisa mencelakakan diri sendiri.
Jadi kalau kita mengkritisi orang, mengkritisi orang harus menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu namanya disebut kita manusia atau orang yang baik. Karena kita disekolahkan, kita diharapkan orang tua dan keluarga menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang sukses, ya. Jangan kecewakan orang tua karena mereka sudah susah payah mencari rezeki untuk menyekolahkan kalian. Jadi sekolahkan dengan baik, akhlaknya harus baik. Iya, itu cara kita memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik, ya. Dalam menyampaikan kritik ada lagi selain itu, yaitu bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab. Kita itu harus menyampaikan kritikan kita itu secara bertanggung jawab. Jadi apa yang kita ucapkan kita harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya sudah tahu? Oke. Yaitu dengan cara menggunakan bahasa yang santun, berikan kritik secara objektif, berikan ruang bagi penerima kritik untuk memberikan tanggapan, dan sampaikan kritik secara spesifik. Iya, menggunakan bahasa yang santun, berikan kritikan yang secara objektif dari langsung ke tujuannya. Yang selanjutnya berikan ruang bagi penerima kritik. Jangan hanya mengkritik, kita harus mau dikritik, ya. Biar tanggapan itu menjadi suatu cara kita menyalurkan inspirasi. Oke, selanjutnya menelaah. Tadi kan dijelaskan dalam video, menelaah kaidah kebahasaan. Jadi kalau kita menggunakan kalimat-kalimat santun itu ada kaidah kebahasaannya yang harus kita terapkan. Ya. Dalam pelajaran teks anekdot ini, pada kesempatan ini capai pembelajaran kita yaitu kalian itu mengevaluasi kaidah kebahasaan teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Jadi anekdot itu ada makna itu yang namanya tadi ada sindiran, ada humor, ya itu. Jadi kalian saya harap bisa mengevaluasi kaidah kebahasaan teks anekdot dengan bahasa yang kalimat-kalimat yang tersirat ataupun bahasa yang tersirat. Ya, apa makna tersirat di sini? Siapa yang tahu? Makna tersirat? Hah? Biar tahu. Makna tersirat? Kalau saya tahu. Kalau enggak kritikan, mengkritik. Siapa tahu makna kritik? Humor? Pernahkah kalian merasa humor senang, gaya, ketawa gitu? Nah, apa makna humor di sini? Lucu. Iya. Saya ada contoh anekdot, tolong dibaca. Ulat sama Sepi ya. Silakan, Mbak. Kamu masih muda, tapi kenapa sudah masuk penjara? Kejahatan apa yang sudah kamu lakukan? Yang saya lakukan hanya mencuri ikan. Terus kamu divonis hingga berapa tahun? Saya divonis dengan hukuman seumur hidup dan masa percobaan selama 2 tahun. Hanya mencuri ikan kamu dihukum seberat ini? Memang kamu mencuri ikan apa? Paus tangka atau apa? Begini, aku mencoba membawa ikan Tidak dari ada ikan yang berhasil kamu Bob. Bahkan punya dalam waduk dengan sebuah menggunakan apa ya? Kemudian ada ekor ikan yang menambah ke permukaan air setelah alat yang saya gunakan sudah meledak. Wah, cuma seperti itu. Seharusnya Setelah kita mempelajari tentang teks anekdot yang ada di depan, yang ada di layar, kita akan melaksanakan beberapa tugas yang Ibu bagikan, ya. Di sini ada LKPD-nya. Sekarang kalian bikin kelompok dulu. Di kelompok silakan. Ayo, kita kelompok. Bisa juga ada beda.
analisis menelaah. Di situ ada teksnya. Nanti kalian isi RKPD yang telah saya berikan. Satu kelompok isi satu RKPD ini. Nah, makanya dari sinilah sekali ngomongin. Ini kamera apa yang sudah kamu lakukan ini Baik anak-anak, sekarang kita mulai presentasinya. Kelompok 1 dulu yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kami dari kelompok 1, jadi kami mempresentasikan hasil kerja kami. Lembaran kerja peserta ini mengevaluasi untuk kaidah pembahasan teks anekdot dari aspek makna tersendiri. Dari teks anekdot hukum bicara seumur hidup untuk mencuri ikan. Betul. Ada seorang pelayan yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Di hari pertama ia memberikan di penjara. Narapidana yang di sebelahnya menanyakan kepada ia sampai di penjara. Nanti, kau masih muda, tapi kenapa sudah masuk penjara? Kejahatan apa yang sudah kamu lakukan? Nelayan, yang saya lakukan hanya mencuri ikan, tapi terus kamu divonis hingga berapa tahun? Nelayan, saya divonis dengan hukuman seumur hidup dan masa percobaan 2 tahun. Si Nabi menolak karena merasa heran dan menanyakan lebih jauh lagi karena masalah ini tergolong sangat aneh. Tapi hanya mencuri ikanmu dihukum seberat ini. Memang kamu mencuri ikan apa? Paus langkah tahu apa? Nelayan. Begini, aku mencoba membom ikan di dalam waduk dengan sebuah detonatör atau bom kecil. Setelah bom saya lempar, kemudian ada 3 ekor ikan yang mengambang di permukaan air setelah alat yang saya gunakan sudah meledak. Tapi, wah, cuma seperti itu. Seharusnya kamu hanya dihukum beberapa hari saja, tidak sampai seumur hidup dong. Nelayan. Nah, yang menjadi permasalahan utamanya yaitu terdapat dua mayat tenggelam yang ikut mengaku setelah ikan yang mengaku. Reaksi Nabi dan komunikasi tertawa terbahak-bahak. Wah, ternyata
tidak hanya ikan yang berhasil kamu buang. Penyelam yang tak berdosa saja ikut terkenal. Pantas saja kamu masuk penjara. Sudah. Setelah membahas singkat mengenai kasus yang dialami nelayan muda tersebut yang masuk penjara divonis seumur hidup. Mereka melanjutkan pembicaraan membahas yang lain. Mengevaluasi keadaan bahasan teks anekdot dari hukum penjara seumur hidup untuk pencuri ikan. Waktu pada suatu pernyataan teorik nelayan, yang menjadi permasalahan utama yaitu terhadap dua mayat penyelam yang ikut mengapung setelah ikan yang mengapung konstruksi, tapi hingga dan karena mengangkat kata kerja mencuri tempat. Sekian presentasi dari hasil kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Menurut saya, presentasi dari kelompok 1 cukup baik dan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kami. Pada suatu hari, ada seorang nelayan yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Di hari pertama, ia mendekam di penjara. Narapidana yang di sebelahnya menanyakan kenapa ia sampai di penjara. Kamu masih muda, tapi kenapa sudah masuk penjara? Kejahatan apa yang sudah kamu lakukan? Nelayan, yang saya lakukan hanya mencuri ikan. Nabi, terus kamu divonis juga berapa tahun? Nelayan, saya divonis dengan hukuman seumur hidup dan masa percobaan 2 tahun. Si Nabi merongok karena merasa heran dan menanyakan lebih jauh lagi karena masalah ini tergolong sangat aneh. Nabi, hanya mencuri ikan. Kamu dihukum seberat ini. Memang kamu mencuri ikan apa? Nelayan, begini aku mencoba menghukum ikan di dalam waduk dengan sebuah detonator atau bom kecil. Setelah mau saya lempar, kemudian ada 3 ekor ikan yang mengambang di permukaan air. Setelah alat yang saya gunakan sudah menjauh. Nabi, wah cuma seperti itu, seharusnya kamu hanya dihukum beberapa hari saja, tidak sampai seumur hidup nelayan. Nah, yang menjadi permasalahan utamanya yaitu menjadi 2 mayat. Terdapat 2 mayat menyelam yang ikut mengapung setelah ikan yang mengapung. Nabi tertawa terbahak-bahak. Wah, ternyata tidak hanya ikan yang berhasil kamu bom, penyelam yang tak berdosa saja ikut terkena bom, pantas saja kamu masuk penjara. Setelah membahas singkat mengenai kasus yang dialami nelayan muda tersebut yang masuk penjara dan divonis seumur hidup, mereka melanjutkan berbicara pembahasan yang lain. Waktu pada suatu regulasi yang menjadi permasalahan utama yaitu tempat 2 mayat penyelam yang ikut menyambung setelah ikannya mengapung konstruksi, tapi hingga dan karena dengan makan kata kerja menjadi depan. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang menanggapi? Saya ingin menanggapi. Menurut saya, presentasi dari kelompok 1 baik, bacaannya lantang, dan presentasinya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Lembar kerja kelompok kami sampai pada suatu hari ada seorang nelayan muda yang baru saja diloloskan ke dalam penjara. Orientasi di hari pertama ia mendekam di penjara. Narapidana yang sebelumnya menanyakan kenapa ia sampai di penjara. Nabi, kamu masih muda, tapi kenapa kamu masuk penjara? Kejahatan apa yang sudah kamu lakukan? Nelayan.
Yang saya lakukan hanya mencuri ikan, napi. Terus kamu divonis hingga berapa tahun? Nelayan. Saya divonis dengan hukum umur hidup dan masa percobaan 2 tahun. Si napi ngomong karena merasa heran dan menelayan lebih jauh dari karena masalah ini tergolong sangat aneh. Hanya mencuri ikanmu dihukum seberat ini. Memang kamu jadikan apa? Paus langka atau apa? Nelayan. Begini, aku mencoba membom ikan di dalam wadah dengan sebuah detonator atau bom kecil. Setelah bom saya lempar, kemudian ada 3 ekor ikan yang mengambang di permukaan air. Setelah alat yang saya gunakan sudah meledak. Nah, cuma seperti itu. Seharusnya kamu hanya dihukum beberapa hari saja, tidak sampai seumur hidup dong. Nelayan. Nah, yang menjadi permasalahan utamanya yaitu terdapat 2 mayat penyelamat yang ikut mengapung setelah ikan yang mengapung. Reaksi. Ternyata tidak hanya ikan yang berhasil kamu bom. Penyelam yang tak berhasil saja ikut terkena bom. Lantas saja kamu masuk penjara. Koda, setelah membahas bukan mengenai kasus penjara yang nelayan muda tersebut yang masuk penjara dan divonis seumur hidup, mereka melanjutkan pembicaraan pembahasan yang lain. Nelayan. Nah, yang menjadi permasalahan utamanya yaitu terdapat 2 mayat penyelam yang ikut mengapung setelah ikan yang mengapung. Tapi hingga dari karena dengan makan atau kerja mencuci lempar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi. Menurut saya pembacaan presentasi dari kelompok 2 sangat bagus, jelas, dan tegas. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita tentang anekdot. Ibu harap untuk pekerjaan rumah kalian mencari teks anekdot yang lebih menghibur lagi, lebih lucu lagi untuk pelajaran kita di minggu depan. Sampai di sini, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, semoga dalam pembelajaran ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, sekarang ini dalam mengakhiri pembelajaran ini kita membaca doa untuk. Nah, silakan bagi ketua kelas untuk doa kelas. Semua siap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sampai di rumahnya masing-masing. Terima kasih semuanya.